Masyarakat di tanah air kini seolah terbelah menjadi pro dan kontra atas keputusan Lesti mau berdamai dengan Bilar. Kesal dan kecewa dengan pedangdut Lesti lantaran dengan mudahnya berdamai dengan pelaku KDRT yang tidak lain suaminya sendiri Rizky Bilar hingga mengajaknya untuk berdamai. Ada apa dengan Lesti? Mengapa begitu cepatnya merubah keputusan yang awalnya ingin memberikan efek jera kepada sang suami dengan melaporkannya kepada pihak kepolisian dan menjebloskannya ke dalam penjara, kini justru beralih mencabut laporan dan menghindarkan Bilar dari hukuman penjara. Namun, setelah Lesti membuat kecewa masyarakat terutama kaum perempuan santero tanah air, data mengejutkan pun justru kini beredar bahwa yang melaporkan Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan 28 September lalu adalah ayah Lesti Kejora, Endang Mulyana. Lalu, seperti apa tanggapan pihak kepolisian atas data yang beredar tersebut yang menyebutkan jika ayah Lesti lah yang melaporkan Bilar ke polisi? Lantas seperti apa Hotman Paris yang akhirnya turut berbicara mengenai kasus ini hingga pakar ekspresi yang menilai wajah Lesti saat preskon hingga menganalisa wajah Bilar apakah tulus memaafkan Lesti? Bak sinetron hingga drama Korea, lagi-lagi Lesti dan Rizky Bilar pun kini sukses menuai kontroversi atas rumah tangganya, apalagi kasus KDRT ini membuat geram masyarakat di tanah air. Meski sebelumnya disupport, dibela, disayang, hingga mendukung dirinya untuk menjadi duta KDRT lantaran berani speak up tentang adanya kekerasan di dalam rumah tangganya. Nyatanya, Lesti justru seolah begitu mencintai suaminya itu, seperti yang terlihat dalam suntingan kalimat yang diunggah Lesti dalam akun Instagramnya. Lantas, seperti apa pro kontra dari rekan-rekan sesama selebriti atas keputusan Lesti untuk berdamai dengan Bilar? Dari yang merasa kecewa hingga yang menganggap lumrah dengan keputusan Lesti. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, beberapa hari belakangan ini publik seolah dibuat kesal dan juga kecewa oleh Lesti atas sikapnya yang dengan mudahnya berdamai dengan pelaku KDRT yang tidak lain adalah suaminya sendiri Rizky Bilar, bahkan mengajaknya berdamai. Namun, tidak sedikit juga yang pada akhirnya membela dan menerima keputusan Lesti untuk berdamai dengan Bilar. Ada apa dengan Lesti? Mengapa begitu cepatnya berubah keputusan yang awalnya ingin memberikan efek jera kepada sang suami, tapi kini menghindarkan Bilar dari hukuman penjara? Setelah Lesti membuat kecewa masyarakat terutama kaum perempuan santero tanah air, kini data baru beredar dan mengejutkan justru terungkap bahwa yang melaporkan Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan 28 September lalu adalah ayah Kejora, Endang Mulyana. Benarkah jika hal tersebut dilakukan ayah Kejora? Jika benar, apakah ayah Kejora memang ingin memberikan efek jera untuk menantunya yang dinilai netizen begitu temperamental? Seperti apa tanggapan pihak kepolisian atas beredarnya kabar bahwa ayah Lestilah yang melaporkan Rizky Bilar? Lalu, seperti apa Hotman Paris yang akhirnya turut berbicara mengenai kasus ini?
Ternyata alasan utamanya adalah karena Lesti Kejora memang tidak ingin melaporkan Rizky Bilar dari awal. Lesti memang tidak ingin melaporkan dan memenjarakan suaminya, ya. Ternyata yang bikin laporan kepolisian KDRT kemarin itu adalah ayahnya Lesti, Pak Endang. Buktinya ada di dalam surat perjanjian ini, dalam kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh Lesti dan keluarganya dengan Rizky Bilar. Nah, dalam surat ini, dalam perjanjian ini, pihak kedua itu adalah Lesti Kejora ya. Nah, kita lihat di poin mengingat. Dalam hal ini, laporan polisi dibuat oleh ayah dari pihak kedua. Ya, pihak kedua adalah Lesti ya. Jadi ternyata memang laporan polisi yang kemarin itu, yang bikin heboh itu, yang seakan-akan Lesti sedang membela dirinya, seakan-akan Lesti sedang memberikan pelajaran terhadap suaminya. Bukan sama sekali ya. Lesti memang tidak ingin memenjarakan Bilar dari awal. Lesti tetap ingin menyayangi Bilar, menjadikan Bilar suaminya sampai akhir hayatnya, meskipun ditonjok, meskipun bonyok ya, meskipun sempat mau dilempar bola biliar ya. Tapi ayahnya Lesti lah yang melaporkan Bilar sebagai bentuk sayangnya terhadap anaknya, sebagai bentuk proteksi perlindungan terhadap anak perempuan satu-satunya yang dianiaya oleh suaminya ya. Jadi memang yang punya akal sehat dalam kasus ini adalah memang ayahnya Lesti. Nanyain soal laporannya Bilar kemarin itu bener gak sih? Kenapa? Yang laporin ayah dari Lesti. Yang kemarin? Iya, Ya sih, itulah Lesti lah waktu kemarin yang pertama maksudnya. Oh, tapi yang melaporkan siapa pertama kali, Aunty? Yang pertama yang melaporkan ya dia lah. Dia sendiri kan yang datang kan. Dia datang, terus udah gitu ya dia lapor lah sendirinya. Itu kan ada kan waktu kemarin LP yang tersebar itu kan, yang jelas bukan aku yang nyebarin gitu. Kabar beredar kalau ayah yang melaporkan itu bener gak sih, Aunty? Oh belum, nggak tahu saya itu kok bisa tiba-tiba begitu, saya nggak tahu deh. Kalau tahunya saya nanti saya cek deh. Tapi ada juga yang nanya dari tadi juga itu, saya juga penasaran gitu loh. Tanya dengan penyidiknya juga belum tahu kan, harus dicek dulu. Yang sudah damai berarti ayah yang melaporkan Bilar gitu ya, Aunty ya? Bukan. Itu kan yang melapor si El kan. Si Lesti kan yang melapor. Saya sependapat dengan pendapat jutaan warga yang protes atas sikap Lesti tersebut, dan itu juga tidak berdampak positif terhadap perjuangan para wanita yang korban KDRT, ya kan? Itu banyak bahkan ada beberapa anggota DPR pun menyesalkan harusnya ya proses dulu gitu loh. Masa hanya beberapa hari bisa langsung berubah? Ada sesuatu yang dipertanyakan, ada apa gitu loh. Iya, jadi ya kalau berani berbuat harusnya konsekuen dengan perbuatannya. Kalau berani membuat laporan harusnya konsekuen dong. Minimum kasih jeda waktu lah. Ngerti gak? Kasih jeda waktu dulu agar masalahnya kan polisi kan sudah begitu aktif menangani kasusnya, memeriksa saksi begitu banyak siang malam. Sesudah dapat bukti kok tiba-tiba langsung dicabut. Itu banyak orang sangat menyesalkan. Ya, kabar ayah Kejora Endang Mulyana yang melaporkan menantunya ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti putri yang dicintainya itu kini kembali menggegerkan publik. Apalagi ditambah dengan ekspresi wajah ayah Kejora di saat preskon di Polres Metro Jakarta saat mendampingi Lesti di mana dinilai tidak biasa. Hingga pakar ekspresi pun menganalisanya. Benarkah ekspresi ayah Kejora seolah memendam perasaan gundah gulana antara ikhlas dan tidak saat Lesti mencabut laporan dan merelakan anaknya itu berkumpul bersama Bilar? Posisi bapaknya Lesti itu agak susah ya. Di satu sisi dia pingin anaknya rumah tangganya tetap terjaga utuh. Tapi di sisi lain dia juga khawatir akan keselamatan Lesti. Jadi yang saya lihat yang wajahnya si bapak ini lebih cenderung
tegang dan nggak berekspresi gitu, kayak dia serba salah posisinya. Itu sih sebetulnya yang berkecamuk menurut saya di kepalanya bapaknya Lesti. Karena dia posisinya dia nyaris tanpa ekspresi dan cuma tegang, jadi buat saya adalah dia juga berada dalam posisi masih serba salah, nggak tahu. Akhirnya terlepas dari ikhlas nggak ikhlas, orang nggak tahu kan nggak bisa ikhlas atau nggak ikhlas. Nggak tahu loh ini posisinya ya. Saya harus gimana ya? Gini, ya udah deh gitu loh. Bukan ikhlas nggak ikhlas. Jadi istilahnya buat saya kasihan sama bapaknya karena posisi dia memang terjepit. Selain ekspresi ayah Kejora, Kirdi Putra sebagai pakar ekspresi kembali menganalisa wajah Rizky Bilar saat dirinya tidak lagi memakai baju orange hingga saat meminta maaf. Benarkah Bilar benar-benar tulus meminta maaf kepada Lesti serta keluarganya atau hanya sebatas kamuflase saja? Jadi ketika pakai baju tahanan, saya revisi bahwa dia tidak memberikan statement, polisi yang memberikan statement, tapi dia di belakang itu memberikan ekspresi jelas. Itu sama dengan sebuah statement tapi nonverbal. Nah, sementara ketika dia sudah tidak lagi mengenakan baju tahanan dan Lesti mencabut laporan sehingga dilakukan penangguhan penahanan, yang terlihat nomor satu di awal-awal dia stres, cukup berat sama dia membasahi bibirnya, terus kemudian hand to face gesture, dia megang seperti ini posisinya. Tetapi yang menjadi pokok garis bawah informasi yang bisa kita peroleh justru ketika dia memberikan pernyataan permohonan maaf. Karena permohonan maaf, kalau kita bicara permohonan maaf yang sebenarnya dan tulus, itu perlu mencakup tiga hal dasar. Yaitu satu, statementnya perlu mencakup siapa yang minta maaf. Nggak boleh kita, kami, gitu, atau siapapun, gitu. Nggak boleh, harus spesifik saya. Dan Bilar menyebutkan itu, satu terpenuhi. Yang kedua adalah ketika permintaan maaf yang bisa dianggap tulus adalah yang ketika menyebutkan kepada siapa dia minta maaf. Dalam hal ini Bilar juga menyebutkan kepada Lesti, kepada keluarganya, kepada masyarakat, gitu. Itu bagus yang kedua. Namun saya tidak mendengar yang ketiga. Yang ketiga adalah alasan minta maafnya secara spesifik, bukan secara katakanlah global. Dalam hal ini Bilar cuma mengucapkan kata-kata ya, yang namanya manusia tidak lepas dari kekhilafan dan kesalahan, dan saya juga tidak lepas dari kekhilafan dan kesalahan. Kalau itu kekhilafan kesalahan ya istilahnya orang nggak kenal juga pernah melakukan sebuah kesalahan gitu ya, apapun gitu. Tapi kan spesifiknya apa yang dia lakukan, misalnya melakukan tindak kekerasan pada Lesti gitu, domestic violence gitu, tidak dia sebutkan. Artinya apa? Artinya dia masih menjaga, apakah itu menjaga gengsi, menjaga jarak. Saya tidak melihat ada sebuah perasaan marah di situ, karena dendam nggak bisa dilihat, nggak ada itu ekspresi dendam. Ya kecuali kebanyakan nonton sinetron, ekspresi misalnya gitu ya, itu nggak ada, aslinya nggak ada gitu, nggak bisa kamu lihat ekspresi dendam, tapi ekspresi marah bisa dilihat ya. Tapi dalam hal ini nggak kelihatan dari Bilar ketika dia menyampaikan itu. Jadi yang lebih tepatnya ketika dia menyatakan bahwa dia menyesal, melindungi segala macam, dia melihat ke arah sebelah kanannya dia, ke penasihat hukumnya. Jadi buat saya ini sekali lagi, ini kayak affirmation gesture atau confirmation gesture itu. Ini kenapa perlu dikonfirmasi sih? Artinya apa? Artinya tadi bahwa statement ini sudah didiskusiin di belakangnya gitu, bukan spontan keluar dari Bilar. Lantas seperti apa pro kontra rekan-rekan sesama selebritis atas keputusan Lesti yang berdamai dengan Bilar? Dari yang kecewa hingga yang menganggap lumrah dengan keputusan Lesti. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa Intens, jangan lupa saksikan selalu Intens dan di YouTube channelnya juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wanita mana yang tidak tersakiti ketika mendapatkan perlakuan semena-mena dari sang suami seperti tindakan KDRT? Ya, kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Bilar terhadap sang istri memang menjadi salah satu dari belasan ribu kasus yang tercatat di Kementerian Perempuan dan juga Perlindungan Anak
per Oktober 2022. Menurut data Kemen PPPA, hingga Oktober 2022 sudah ada 18.261 kasus KDRT di seluruh Indonesia hingga sebanyak 79% atau 16.745 korbannya adalah perempuan. Namun, di sisi lain, pro kontra Lesti yang tampak bahagia saat mencabut laporan kasus KDRT yang dialaminya kini justru menjadi sorotan tajam. Seolah tidak kapok dengan KDRT yang telah dialaminya, Lesti yang awalnya dinilai sebagai wanita yang tangguh lantaran ia berani speak up dan juga berani melaporkan kepada pihak kepolisian atas kasus KDRT, kini justru berubah menjadi sosok yang begitu cinta dengan suaminya. Bahkan, perasaan begitu cintanya kepada Bilar pun tampak di dalam suntingan kalimat yang diunggah Lesti di dalam akun Instagramnya beberapa waktu lalu. Ya, jadi memang sepertinya wanita itu lebih mudah memaafkan ya, karena wanita kan pakai hati ya, beda dengan pria yang lebih pakai akal sehatnya. Logikanya wanita tuh lebih pakai hati. Jadi mungkin kemarin saat ke Tanah Suci mungkin Lesti juga sedih gitu ya, dia juga berpikir bagaimana nanti anaknya kalau punya ayah yang bekas narapidana gitu misalnya sampai masuk penjara, gimana nanti kalau ayahnya sampai diblokir, sampai semua TV-TV tidak dapat pekerjaan, dan juga mungkin nanti anaknya bisa melihat jejaknya di masa lampau kan tidak ada jejak-jejak digital gitu. Nanti mungkin Lesti berpikir jauh ke depan, karena itu mungkin dia akhirnya mengorbankan diri demi cintanya kepada Bilar. Jadi udah siap kehilangan fans gak? Soalnya kan banyak banget yang kecewa. Iya. Kenapa kamu melaporkan kalau akhirnya bakal dicabut gitu? Itu kan hak setiap orang masing-masing ya. Jadi kalau ditanya seperti itu, kalau saya malah lebih berserah aja. Dan apa yang penting, insya Allah ini menjadi pelajaran untuk suami saya. Mudah-mudahan keluarga bisa dijadikan pelajaran supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi. Kedepannya bisa lebih baik lagi. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung untuk keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya tidak pernah yang luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar, dan juga masyarakat. Kita adalah kita, bukan mereka. Mereka bisa dan mampu untuk memberikan pernyataan atau dugaan seenak mereka. Tapi, ya ini kita. Untungnya segala pernyataan atau dugaan mereka itu bukanlah fakta yang terjadi dengan kita. Love you suamiku. Insya Allah, semua langkah kakak, segala urusan kakak dimudahkan Allah. Selalu dibesarkan hati kakak, selalu dalam lindungan Allah. Tulis Lesti. Bukan hanya di media televisi, bahkan petisi untuk Lesti dan Bilar serta permintaan boikot terhadap keduanya pun kini bergema begitu deras di ranah media sosial. Bukan tanpa alasan, Lesti pun dianggap mengecewakan masyarakat, termasuk juga para penggemar setianya dan juga para selebritis. Padahal, di tanggal 28 September 2022, pelaporan Lesti begitu diapresiasi oleh banyak pihak. Tidak hanya itu saja, Lesti pun juga digadang-gadang mewakili suara kaum perempuan untuk melawan tindak kekerasan khususnya dalam rumah tangga. Bahkan muncul gagasan bahwa keberanian Lesti patut diancungi jempol dan pantas mendapatkan penghargaan. Termasuk juga banyak yang mendukungnya agar Lesti menjadi duta perempuan. Namun sayang, sekali cinta tetaplah cinta. Itulah yang seolah dirasakan pedangdut yang akrab disapa Dede ini, di mana ia memilih tidak peduli dengan banyaknya sahabat-sahabat selebriti yang kecewa hingga rela bertaruh akan karir dan juga nyawanya
jika kedepannya nanti akan kembali terulang tindakan KDRT tersebut. Jadi intinya adalah kalau aku sih no excuse bagi laki-laki yang sudah main tangan ya atau KDRT. Aku nggak suka seperti itu. Tidak aja yang melahirkan aku tidak pernah mukul aku. Bentak aku aja aku nangis, apalagi sampai mukul. Jadi kalau ada perempuan yang mengatakan bahwa udah punya anak, kasihan anaknya kalau kita bercerai, justru mendingan bercerai daripada bersama mental anak kita, jadi nanti malah dia akan ngikut orang tuanya. Setuju gak sih? Gue paling gak demen kalau ada perempuan yang bilang gitu, udah gak apa-apa deh demi anak, rumah tangga itu harus bisa bersatu, bukan masalah begitu. Berarti dia perempuan udah pernah dipukul sama lakinya. Kita punya hak untuk bahagia dan berhak untuk menyelamatkan diri kita. Jangan dengerin omongan orang, Say. Tadinya saya salut loh sama kamu. Kamu tuh sebagai pionir, penggerak, pemberani untuk masalah KDRT, lapor terhadap polisi. Bahwa kamu tidak bisa diintervensi siapapun. Kamu tidak bisa dikasarkan, di KDRT-kan oleh suami kamu. Itu top. Tapi ternyata kamu main cabut aja. Tidak ada efek jerahnya buat suami kamu. Dengan alasan anak. Cemen. Mental kamu itu bukan mental bintang yang besar. Kita sebagai orang tua mau seperti itu, memang harus ada perjanjian. Tapi shock terapi sudah Bilar alami, mudah-mudahan kita hanya berdoa aja. Kita sebagai pengagum, kita sebagai orang tua, sebagai paling tidak orang yang kenal baik, juga semua mungkin rakyat Indonesia yang pencinta Leslar atau mencintai Dede, itu doakan saja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.